Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih lanjutkan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu masih Khalifah Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sanati isrin futihat Misra'un watan. Pada tahun 20 Mesir bisa ditaklukkan dengan dengan paksa ya. Wakila bal futihat kulluha sulhan ila Iskandaria. Tapi ada yang mengatakan bukan dipaksa tapi perdamaian, dengan damai. Wa fiha futihat Maghrib unwatan, begitu juga daerah Maroko ya. Wa fiha halaka Kaisar Azimur Rum. Pada tahun yang sama, pada tahun 20, Kaisar Rum wafat. Wa fiha ajla Umar al-Yahuda Khaybar wa Najran. Kemudian pada tahun yang sama, Umar mengusir Yahudi dari Khaybar dan dari Najran. Ya, karena mereka menjadi biang kerusuhan dan selalu memprovokasi terjadinya ketidakharmonisan di mana-mana. Wa fi sanati ihda wa isrin futiyal Iskandaria unwatan wa nahawan. Begitu juga pada tahun 21 Iskandaria bisa ditaklukkan dan Nahavan, Iran juga bisa ditundukkan. Walam yakum lil a'ajim ba'daha jamaah. Bahkan tidak ada lagi orang yang menjadi penutur bahasa lain selain Arab. Wa fi sanati isnatain wa isrin futiyat Azerbaijan. Kemudian pada tahun 21 Azerbaijan bisa ditundukkan ya, dengan damai. Ada yang mengatakan dengan paksa. Wa Dainur inwatan wa Hamdan wa unwatan wa Tarablis. Begitu juga Tripoli Libya bisa juga ditundukkan pada tahun 22. Wa fi sanati thalathin wa isrin, pada tahun 23 Futiyat Baqiyatul Biladil Faras. Seluruh daerah Iran bisa ditundukkan pada tahun 23. Kirman, Sajistan, Asbihan dan sekitarnya. Wa fi awakhiriha Hajja Umar, pada akhir tahun 23 Umar melakukan haji. Qala Sa'id bin Musayyib, berkata Sa'id bin Musayyab, lama nafar Umar min Mina anakha bil abtah. Pada saat nafar, beliau kembali dari Mina ya, untuk mengakhiri haji. Beliau istalqa, beliau terlentang, wa rafa yadai ilas sama. Lalu beliau mengangkat tangan ke langit. Wa qala Allahumma kaburat sinni. Ya Tuhan, ya Allah, umurku sudah tua. Wa dha'ufat quwwati, dan kekuatanku sudah lemah. Wa antasyarat ra'iyati, rakyatku sudah menyebar kemana-mana. Faqbidni ilaik, maka ambillah nyawaku. Ghaira mudiin wala mufrid, jangan kurang, jangan lebih. Faman salakha syahrul Dzulhijjah, belum lagi habis bulan Dzulhijjah, min dzalikal am,
pada tahun itu hatta kutila. Beliau pun terbunuh. Jadi keluar dari Mina itu tanggal 13 ya. 13 haji kan. Belum lagi habis bulan itu Umar pun terbunuh. Nah ini ada yang menyangkutkan, mengaitkan dengan doa beliau. Waqad akhraja Bukhari an Aslam, dari Imam Bukhari, ada catatan dari Imam Bukhari, anna Umar da'a. Suatu saat Umar berdoa, Allahumma rzuqni. Ya Allah, berikanlah syahadatan fi sabilik. Berikanlah, takdirkan aku sebagai orang yang syahid di jalanmu. Waja'al mauti fi baladi rasulik. Jadikanlah kematianku di tempat atau di kota Rasulmu. Maksudnya di Madinah. Jadi beliau berdoa, catatlah aku sebagai orang yang syahid dan takdirkanlah aku meninggal di negeri Rasulmu. Maksudnya Madinah. Maktala Umar, terbunuhnya Umar. Waqad kana maktala Umar ala yadi ghulam majusiyin ismu Abdul Mughirah yukna Aba Lu'lu'ah. Kematian Umar itu di tangan anak muda Majusi yang namanya Abdul Mughirah dan mendapat digelari ya alias Aba Lu'lu'ah, Abu Lu'lu'ah. Wa qad dzukira fi sababi qatlihi annahu jaa ila Umar yashku min syiddatil kharaj. Disebutkan sebab kematian beliau, sebab pembunuhan itu datang kepada Umar. Abu Lu'lu'ah ini mengeluh min syiddatil kharaj karena besarnya upeti. Jadi bagi mereka yang tidak muslim, diam di negeri muslim, ya itu harus membayar upeti. Tapi upeti ini ya tidak lebih dari pajak sebenarnya sih ya. Pajak maksudnya. Karena yang lain-lain sudah tidak dipetik lagi. Kalau kita kan ada dibagi-bagi ya. PBB, ada STNK, yang punya motor, SIM, siapa lagi tuh yang bayar? Pajak, penghasilan. Kalau di zaman Rasulullah, zaman Khalifah, ya cuma satu, setahun sekali. Nah, si Abu Lu'lu'ah ini ngeluh, katanya terlalu berat. Faqala lahu ma kharajuka bikatsir. Lalu Umar menjawab, oh enggak berat segitu mah. Ya, karena dipetik, kalaupun ada pengambilan upeti ini, itu tidak lebih dari 20% dari penghasilan. Kan dalam Islam itu paling tinggi 20% kan. Seperti harta temuan ya. Kan 20% tuh. Jadi nggak mungkin lebih dari 20%. Jadi kalau dapat 100 berarti menyerahkan 20. Dan biasanya antara 5 dan 10. Kalau infak 2,5%. Ya mungkin sekitar 10% lah. Fansarafa sakhitan. Lalu pemuda itu ya pergi dari hadapan Umar sambil marah, dalam keadaan marah. Qal ya sa'unas kulluhum adluhu ghairi. Semua orang diperlakukan dengan adil kecuali aku. Wa atmara qatlahu. Lalu beliau berencana untuk melakukan pembunuhan kepada Umar. Wa takhadha khanjaran wa syahadahu wa sammahu. Lalu beliau mengambil sangkur, golok besar ya, diasah dan diracuni. Dikasih racun. Waqad kana sahiba sana'at wa maharatin syatta. Anak muda ini mempunyai keterampilan yang banyak, di antaranya bikin golok itu. Famakkana lahu fi ihda zawail masjid, maka beliau pun bersembunyi di salah satu pojok masjid. Walamma kharaja Umar ka'adati ila salatil fajr. Suatu saat Umar masuk ke masjid untuk sholat subuh. Hajama alaihi, lalu dia pun menyerangnya.
Fata'anau salasata anat, dan dihunjamkan sampai 3 kali. Saqata minha, sehingga membuat Umar roboh. Sumai ja'ala yat'anu kulla man dana ilaihi, orang-orang yang di sekitar Umar itu semuanya marah. Fa'alqa alai ahadum sauban, lalu dia melemparkan, salah seorang yang hadir melemparkan pakaian. Wala mara'a an qad taqaya wa ta'athara fi qatla nafsi bi khanjari. Dan ketika dia melihat tidak mungkin lolos dari kepungan yang hadir, dia pun bunuh diri. Si Abu Lulu'ah ini. Wa hadza ma dzakara ruwat min khabari maqtali. Inilah riwayat-riwayat tentang pembunuhan Umar. Wala'ala waradzalika mu'ammaratan dzata atraf wasi'ah. Boleh jadi ada berita lain yang lebih luas daripada ini. Talaqat ala hauqiha asabi' Yahudiyah wa Majusiyah wa zanadiqa min fi'atin syatta, yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak suka, ya, jadi mengembangkan rekayasa berita. Wa yab'udu an takuna hadhil jarimat natijatan tasarrufin adaiqi syakhsiyyin bisa bikasri kharaj. Jadi tidak mungkin pembunuhan ini terjadi disebabkan karena beratnya pajak. Ini kan yang dikeluhkan kan beratnya pajak, sebabnya ya. Sebab atau motivasi Abu Lulu'ah sampai menyerang Umar, itu berita yang diorbitkan adalah karena pajak. Tapi rasanya nggak bisa diterima akal sehat. Walama ukhbira Umar bi anna qatilahu Abu Lulu'ah qala. Saat Umar diberitahu pembunuhnya adalah Abu Lu'lu'ah, beliau masih hidup ya, dengan luka yang cukup serius. Beliau merespon, Alhamdulillah, alladzi lam yaj'al min yati biyadi rajul yud al-Islam, yadda'il Islam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku ini di tangan seorang muslim. Alhamdulillah yang bunuh saya bukan muslim. Tsumma qala libnihi, lalu dia berkata kepada anaknya, ya Abdullah, wahai Abdullah bin Umar, unzur ma ala yaminad daid. Tolong kamu periksa hutang-hutangku. Fahasabuhu, lalu beliau pun menghitungnya. Fawajadu sittata wa thamanina alfi dirham. Maka didapatilah hitungan itu 6 dan 80.000. 6 dan 80.000, berarti 80.006 dirham. Hutang dari Umar bin Khattab. Lalu Umar berkata, in wafa malu alu Umar fa'addahu min amwalihim. Kalau harta yang tersisa dari keluarga Umar cukup, bayarlah. Bayar. Wa ila fas'al fi Bani Adi. Kalau tidak cukup, tolong minta kepada Bani Adi. Masih saudaranya ya. Wa ilam tafi amwaluhum fas'al fi Quraisy. Kalau tidak cukup, tolonglah kepada orang Quraisy untuk patungan membayarnya. Summa qala lahu idhab ila ummil mu'minin Aisyah. Kemudian Umar berkata, pergilah, temuilah Ummul Mukminin Aisyah. Temuilah Aisyah. Faqul, katakan salam pada beliau, yastadinu Umar ayat fa'ana ma'a sahibahi. Umar minta izin agar dikubur di tempat beliau, di dekat kedua sahabatnya. Ya. Sampaikan kepada Aisyah, Umar minta izin agar kapling punya Aisyah ya direlakan untuk tempat penguburan beliau. Ya, karena Rasulullah dan Abu Bakar kan dikuburnya di rumah beliau ya, yang sekarang ya ada itulah. Fadzaba ilaiha, maka Ibnu Umar pun pergi menemui Aisyah. Faqalat kuntu uridu. Kata Aisyah, sebenarnya saya berniat itu untuk saya. Kata Aisyah, saya sebenarnya berniat untuk dikubur di situ.
untuk diriku, wala uthirannahul yauma ala nafsi, tetapi sekarang aku akan berikan untuk Umar. Ya, jadi menanggalkan keinginanku, memprioritaskan keinginan Umar. Katanya nih, kata di cerita lain, Umar komen setelah mendapat pernyataan dari Aisyah, tidak ada kebahagiaan di dunia yang melebihi kebahagiaan dari pemberian kapling oleh Aisyah untuk tempat penguburanku. Tapi nggak di sini. Ya, di cerita yang lain tidak ada kebahagiaan yang sangat-sangat saya alami di dunia melebihi dari dibolehkannya kamar Aisyah ya sebagai tempat kuburan untuk Umar. Aku was-was Aisyah tidak memberikannya. Wa akhbar bidzalika Umar hamidallah. Setelah berita itu sampai ke Umar, beliau pun bertahmid, alhamdulillah. Istikhlafu Umar li wahidin ma'adhi syura. Penggantian Umar, suksesi kepemimpinan setelah Umar untuk ahli syura. Qala ba'du sahabat li Umar, berkata sahabat kepada Umar, istakhlif man tarahu salihan min ba'dik. Kata teman-teman Umar waktu itu, pilih salah satu temanmu untuk menggantikanmu. Faja'al amra min ba'di syura baina sitati ashkhas. Lalu beliau membentuk 6 orang. Panitia ya, panel ya. 6 orang. Siapakah mereka? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. 6 orang ini diminta untuk berunding, ya, memilih siapa pengganti beliau. Jadi Umar tidak menunjuk, kalau Abu Bakar menunjuk, ya. Abu Bakar menunjuk Umar. Tapi kalau Umar, tapi bukan berarti Abu Bakar yang otoriter, itu pun diserahkan kepada syura. Nah, cuma ada kecenderungan Abu Bakar menunjuk Umar. Kalau Umar tidak menunjuk, tapi membentuk 6 orang. Keanggotaan 6 orang. Mereka diminta untuk menentukan siapa penggantinya. Wa taharaja ayajali wahid min haula ala ta'yin. Dan beliau tidak menentukan seorang pun. Tapi beliau titip kepada Abdullah bin Umar, kamu boleh memilih tapi tidak boleh dipilih. Jadi beliau tidak mewariskan dinasti. Ya, pada Abdullah bin Umar sudah terkenal sahabat yang ilmunya tinggi. Ya, di antara ini, coba lihat aja. Utsman bin Affan, kan kurang tuh. Ya, tentang riwayat hadisnya kan. Ali bin Abi Thalib dari keluarga beliau kan, sepupu Nabi sekaligus menantu. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Ya, 6 orang ini. Wa qala la atahammalu amrahum hayyan wa maitan. Apa kata Umar? Saya tidak ingin menanggung beban, baik dikala hidup maupun sudah mati, dengan menunjuk seseorang. Khawatir di kemudian hari ya akan dihujat. Ya. Artinya akan meninggalkan beban sejarah. Sehingga beliau tidak menunjuk seorang pun, tapi meminta 6 orang ini. Wa iyridallahu bikum khairan ya jama'a amrakum ala khairi haula. Mudah-mudahan Allah menginginkan kebaikan pada kalian. Kama jama'akum ala khairikum ba'da nabiyikum. Sebagaimana Allah menyatukan kebaikan kalian setelah kematian nabi kalian. Jadi Umar setelah ditikam ya oleh Abu Lu'lu'ah, dia juga titip itu tadi. 1, boleh memilih, tidak boleh dipilih. Dalam keluarga kita hanya ada 1 yang menjadi pejabat. Sehingga ini menjadi sejarah, Umar tidak menurunkan dinasti. Yang kedua, Umar titip, jangan balas kematian ini. Ini sudah takdir Allah.
Sudahlah, biar itu. Wa hakadha fa inna Umar awwalu man syakala hadhihi fi'am minas sahabat. Demikianlah Umar mungkin tercatat sebagai orang yang membentuk kepanitiaannya untuk memilih pemimpin penggantinya. Jadi bukan cara pemilu, tapi begitu, 6 ahli syura ya. Wa sumiyat bi ahli syura. Beliau menamainya dengan ahli syura, 6 orang itu. Wa ahida bi amri khilafah min ba'di ilaiha, dan menyerahkan khilafah selanjutnya kepada pilihan 6 orang ini. Fakanu bidzalika bimatsati ala hayati siyasati fil hukmi. Maka 6 orang inilah ya menjadi penentu siapa pengganti Umar selanjutnya. Waqad arsala Umar ayahdara majlisahum Abdullah bin Umar mustasyiran nasihan la murasyah au muntakhaban. Umar berwasiat kepada anaknya agar hadir pada pemilihan itu sebagai pemberi suara ya dan pemberi nasihat. Jangan dipilih. Kama ausa ayyusali bin nas Suhaib ar-Rumi salasa ayyam. Sebagaimana beliau menitipkan kepada Suhaib ar-Rumi, seorang sahabat, agar menggantikan beliau. Jadi PLT ya, pelaksana tugas. Selama belum digantikan oleh yang baru, beliau meminta Suhaib ar-Rumi untuk menggantikan tugas Umar. Raisama yang qad ditasyawur fil amr wa yatsamul muslimun ala khalifatan lahum. Sepanjang musyawarah sedang berlangsung dan orang Islam belum menentukan pilihannya. Jadi diserahkan kepada Suhaib ar-Rumi. Kaifa tamma ikhtiyar Utsman? Bagaimana terpilihnya Utsman? Istama'a syura alladzina ayyanathum Umar fi baitin minal buyut yatasyawaruna fi hadzal amr. Ahli syura yang sudah dibentuk oleh Umar bersidang ya di suatu tempat, mereka memutuskan siapa pengganti yang tepat setelah Umar. Wa waqafa Talha bawaban yamna'u dukhulan nas alaihim. Talha berdiri di pintu masjid ya, menghalangi orang masuk. Jadi 6 orang ini bersidang, Talha menjaga pintu masjid agar tidak ada yang masuk lagi ke dalam ahli syura. Maksudnya nggak boleh ikut dengar, ya, disterilkan. Wantau ila an fawada salah satu minhum amra ila salat akharin. Kemudian dikecilkan menjadi 3. Dari 6 itu dikecilkan menjadi 3. Pilih 1 di antara 3. Fawadala Zubair Amr ila Ali. Zubair memilih Ali. Sa'ad memilih Abdurrahman bin Auf. Dari 6 dikecilkan menjadi 3. Wa taraka Talha ila Utsman. Kemudian Talha memilih Utsman. Faqala Abdurrahman li Ali wa Utsman, ayyukum yabra min hadzal amr? Fadnu wafid amra ilai. Kepada Utsman dan Ali, sama-sama menantu ya, sama-sama menantu Rasulullah. Siapa di antara kalian yang ingin dipilih? Yo, 2 orang tuh. Jadi dari 3 ini, kan tadinya 6 ya, menjadi 3. Yang 3 ini 1 di antara 3 mengecilkan lagi menjadi 2, yaitu memilih Utsman dan Ali. Siapa di antara kalian yang akan mengganti ini? Ya. Sementara beliau menyerahkan itu haknya. Fasakata syaikhan, kedua orang ini diam. Baik Ali dan Utsman ya, tidak menjawab. Faqala Abdurrahman, ini atruku haqqi min dzalika. Aku menggugurkan hak saya untuk dipilih. Wallahu alayya wal Islam an ajtahida fa aula aulakuma bil haq fa awili aulakuma bil haq. Jadi sekarang tinggal kalian berdua. Ya.
siapa di antara kalian yang terpilih salah satunya gitu. Faqala na'am, insyaallah. Na'am, keduanya ini. Jadi semua diserahkan pada berdua ini. Jadi 6 mengecil menjadi 3 menjadi 2. Tsumma khataba kullan minhuma bima fi minal fadl. Kedua-duanya kemudian pidato, ya, semacam itulah apa? Pidato politik ya. Jadi mempromosikan dirinya itu. Wa akhadha al-ahda wal mitsaq la in wallahu la ya'dilanna. Mereka berjanji kalau memang terpilih kelak akan menjadi pemimpin yang adil. Wala in walla alai la yasma'an wa yuti'ana. Dan kalau bukan dia yang terpilih, insya Allah dia akan menjadi orang yang taat. Jadi kalau yang dipilih akan menjadi adil, kalau nggak terpilih dia akan setuju, mendukung. Faqala kullu minhuma na'am tsumma tafarraqu. Kemudian kedua-duanya menyanggupi. Janji ya, kalau nanti terpilih Anda akan adil, ya. Janji kalau Anda tidak terpilih akan mendukung kepada yang terpilih, ya. Dah, setelah itu bubar. Belum terpilih tapi ya, masih 2 calonnya. Sumana hada Abdurrahman bin Auf yastashirun nas fihima. Kemudian Abdurrahman mensosialisasikan bahwa calon kita ini ada 2. Fastasara ru'usan nas wa qadatahum jami'an. Maka pemimpin-pemimpin diminta suaranya. Ya, contohnya di kampung itu disuruh milih satu di antara. Ya kayak pemilu lah. Wa ashtatan masna wa furada wa mustami'in sirran wa jahran, baik secara sir maupun secara jahar. Wantaha ilan nisa al mukhaddarat fi hujbihinna. Begitu juga sampai perempuan. Sampai ke perempuan-perempuan diminta suaranya. Siapa satu di antara 2 yang terpilih. Summa sa'ala wildan fil makatib. Begitu juga anak-anak diminta suaranya. Ya. Wa sa'ala man yarid minar rukban wal arab ila Madinah tiwala salasa ayam bila yalihiya. Itu dilakukan selama 3 kali 24 jam, siang dan malam. Falam yajid itsnaini yakhtalifan fi taqdim Utsman bin Affan. Kesimpulannya, ya, suara yang terbanyak jatuh kepada Utsman bin Affan. 3 hari itu masa kampanye, ya, di sosial. Tapi yang anunya jurkamnya ya, tim sesnya, nah ini terus kemana-mana. Maka didapatilah hasilnya mayoritas memilih atau lebih banyak memilih Utsman bin Affan. Ila madzukira min anna Ammar bin Yasir wa Miqdad asyara bi Ali tsumman dama ila ra'i amatin nas. Pada waktu itu ada sahabat senior Ammar bin Yasir, Miqdad, ya, memilih Ali. Tapi setelah melihat kenyataan suara banyak yang menjatuhkan pilihan kepada Utsman, mereka pun rujuk. Mereka gabung. Sumat selama Abdurrahman fil yaumir rabi' bi Ali wa Utsman. Hari keempat Abdurrahman menemui Ali dan Utsman. Kan 2 calon nih. Fi dari ibni ukhtihi Al-Miswar bin Makhramah. Di rumah saudara perempuannya Miswar bin Makhramah. Faqal, inni sa'atun nas angkuma. Kami sudah menanyai, kata Abdurrahman, masyarakat. Falam ajid ahadan ya'dilu bikuma ahadan. Summa kharaja bimil masjid. Kata beliau, ternyata tidak ada yang mengungguli. Tidak ada yang unggul. Ya. Kata beliau nih, ceritanya panjang. Kemudian beliau membawanya ke masjid. Wa ba'atha ila wujuhin nas min ansar wa muhajirin famtala al masjid hatta ghaddan nas. Kemudian di rumah itu ya, di rumah saudaranya, beliau menyatakan suara belum cukup untuk salah seorang di antara kalian. Mungkin lebih ada, ya, lebih banyak kepada Utsman, tapi belum cukup. Lalu beliau bawa kedua calon ini ke tempat lebih banyak lagi, yaitu di masjid, sehingga sampai berdesak-desakan. Summa sa'ida Abdurrahman bin Auf
mimbar Rasulillah fatakalam wa da'a du'an tawilan. Abdurrahman bin Auf kayaknya ini ketua pemilu ya. Ketua ini. Ya. Pemilunya katanya 2 orang ini. Belum ketemu katanya. Suaranya belum cukup. Lalu beliau naik ke mimbar. Pemimpin kita 1 di antara 2 kata dia. Kalau tidak Ali, Utsman. Faqum ilayya ya Ali. Berdiri ya Ali. Faqama ilayhi fa akhadha Abdurrahman biyadihi. Lalu beliau berdiri, Ali diminta berdiri, ya. Lalu Abdurrahman mengambil tangannya. Ya, ambil tangan si Ali. Hal anta mutabi ala kitabi wa sunnati nabi wa fa'ala Abi Bakrin wa Umar wa fi'li Abi Bakrin wa Umar. Maukah kamu mengikuti kitab Allah dan sunnah Nabi dan yang ditinggalkan oleh Abu Bakar dan Umar? Begitu Abdurrahman menyatakan kepada Ali. Faqala Allahumma la. Tapi jawaban Ali apa? Tidak. Ya? Walakin ala juhdi min zalika wa taqati. Tetapi saya akan sekuat tenaga mendukungnya. Kata Ali begitu. Jawabnya. Fa arsala yadahu. Lalu dilepas tangan Ali. Wa qala qum ilayya ya Utsman. Giliran Utsman. Fa akhadha biyadihi, lalu dia mengambil tangannya, Abdurrahman mengambil tangan Utsman. Fa qala hal anta mutabi'i mubayyi'i ala kitabil wa sunnati. Maukah kamu sumpah berbaiat kepadaku untuk menjalankan kitab Allah dan sunnah Rasulih dan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar? Qala Allahumma na'am. Beliau menjawab iya. Kalau Ali tidak, ya. Farafa Abdurrahman ra'sahu ila saqafil masjid wa yadahu fi yadi Utsman. Lalu Abdurrahman mengangkat kepalanya ke atap, masih melihat ke atas ini ya. Tangannya masih memegang Utsman. Beliau menyatakan begini, Allahumma sma' washhad. Ya Allah, dengar dan saksikan. Allahumma inni qad khala'tu ma fi raqabati. Aku sudah menanggalkan beban yang ada di leherku. Wa ja'altu fi raqabati Utsman. Sekarang saya serahkan kepada Utsman. Kan beliau dijadikan sebagai katakanlah dikuasakan untuk memilih pemimpin di antara 2 itu. Sekarang sudah saya letakkan ke pundaknya Utsman. Fastahaman nas yubayyun, maka berdesak-desakanlah orang membaiat Utsman. Tahtal mimbar, di bawah mimbar, wa baya'ahu Ali awalan nas wa qila akhirahum. Begitupun Ali bersedia membaiat Utsman. Ada yang mengatakan beliau pertama, ada yang mengatakan beliau terakhir. Ya, Ali setuju. Apa kesimpulan yang kita dapat dari peristiwa ini? Awalan, alimna anaman min awali a'mal al-tiqama biha Umar, azlahu li Khalid bin Walid. Seperti yang kita sudah pelajari, tindakan pertama dalam pemerintahan Umar adalah menurunkan Khalid bin Walid. Ya. Walaqad laqa katsirun minal kitab al-mu'asirin fi amri hadzal azl. Banyak yang mengkritik sikap Umar. Banyak yang mengkritik kebijakan Umar pertama ini. Muhawwilina ayyaj'alu minhu sabilan lintiqas min makanati Khalid. Karena mereka tahu posisi Khalid. Ya. Artinya nggak ada kesalahan kok diturunkan. Ghaira anna tafsir hadzal azr wadihun fi amali Umar nafsihi. Tetapi kalau kita pelajari baik-baik, penurunan atau pemberhentian Khalid itu nyata ada hikmahnya. Fa fi kalamil ladzi qala ala Khalid, dan ucapan yang disampaikan oleh Umar kepada Khalid. Apa katanya? Wallahi ya Khalid,
demi Allah ya Khalid, innaka alayya lakarim. Sesungguhnya engkau menurut aku adalah orang yang mulia. Kata Umar kepada Khalid ya. Ketika Khalid menghadap, menanyai kesalahannya apa gitu. Kok diberhentikan sebagai jenderal. Wa innaka la ilayya la habibun. Engkau bagiku adalah habib, orang yang aku cintai. Wa kataba ila alil misri yuwaddih sababa azrihi lahu qailan. Lalu beliau pun menulis surat kepada penduduk Mesir, ya, menjelaskan sebab pemberhentian Khalid. Isi suratnya adalah inni lam azili Khalidan an sukhtatin. Saya tidak memberhentikan Khalid karena kemarahan. Wala khianatan, dan bukan pula karena khianat. Walakin azaltuhu syafaqatan ala nufus. Akan tetapi aku memberhentikan beliau karena rasa kasih sayang. Ya, sebenarnya ini nggak dijelaskan kenapa. Kalau dalam kitab yang lain menyelamatkan akidah umat. Ya, karena setiap perang yang disebut oleh prajurit ini bukan lagi Allah, tapi Khalid bin Walid. Khalid begitu. Bukan Allahu Akbar. Nah, ini menurut pandangan Umar menggeser akidah. Nanti orang akan yakin bahwa kemenangan itu karena Khalid, bukan karena Allah. Jadi sudah bahaya. Min sur'ati hajamatihi wa syiddati sadamatihi. Karena beliau terkenal serangannya cepat dan tepat. Walamma ukhbira Umar bimaradi Khalid. Tidak lama setelah itu Khalid sakit. Ya mungkin itu ya, masih tersisa. Nah, biasanya aktif punya kegiatan, diberhentikan, pensiun, kan ngerentek badan tuh. Ya kan, biasanya giat jadi diam. Ya itu, tapi nggak bisa dibilang begitu. Ini takdir ya. Khalid pun sakit. Wa kana Umar ala masir salata ayam min makan ala fi Khalid. Umar saat diberitahu Khalid, beliau ya posisinya dalam perjalanan itu 3 hari. Maksudnya perjalanan 3 hari. Dulu kan belum ada jarak. Satuan jarak belum ada. Yang ada itu adalah naik onta kurang lebih 3 hari. Selisihnya dengan keberadaan Khalid. Wahwal Madinah. Tawa hadhi masafa fi laiwatin wahidan. Begitu dengar Khalid sakit, beliau pacu ya kudanya yang biasanya 3 hari menjadi sehari. 3 kali lipat. Fadrakahu wa qad qada nahbahu. Namun saat ditemui Khalid sudah tiada. Fastarja'a, lalu beliau menyebut istirja' ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa raqqa alaihi, dan beliau sangat shock. Ya karena ini kejadiannya beruntun itu, ya kan? Beruntun setelah diberhentikan. Jadi itu sakit. Wa jalasa inda babi dari hatta tammat tajhuzu. Begitupun Umar kembali shock ya. Beliau seperti tidak sadarkan diri, melamun aja di pintu rumahnya. Sampai diberitahu bahwa jenazahnya sudah siap digotong. Jenazah Khalid. Walamma bakatul bawaki qila li Umar. Banyak orang menangis. Ya, diiringi dengan tangisan. Lalu ada yang mengatakan, ala tasma'. Kenapa, apa engkau nggak dengar, Umar? Kamu dengar nggak banyak orang nangis? Ala tantahunna, mengapa kamu tidak memberhentikannya? Perempuan-perempuan pada nangis. Ya, terdengar isak tangis mereka. Umar, dengar nggak tuh? Pada nangis. Mengapa kamu tidak coba menghentikannya? Wa ma ala nisai Quraisy ayyabkin Aba Sulaiman. Kata Umar, nggak biasanya ini perempuan Quraisy nangis, ini nggak biasa. Kata Umar, nggak biasanya gitu. Tumben sih, tumben perempuan-perempuan pada nangis. Ya,
kalau bukan karena kesedihan yang mendalam. Jadi artinya Umar tidak mengganggu nangis mereka. Ya ini mah tumben-tumbenan ini. Biarin aja, ntar juga berhenti sendiri, kan? Walama kharaja Umar fi janazati ra'am ra'atan muharraman tabkihi. Saat beliau mengiring jenazah Khalid, beliau melihat seorang wanita ya yang menggunakan baju ihram ya. Maksudnya pakai tutup ya. Nangis. Lalu beliau bertanya, "Man hadhi? Siapa perempuan ini?" Qila lahu ummuh. Ibunya Khalid nangis ya. Lalu wahan qalaha. Nah, beliau sangat aduh ya gitu ya. Oh gitu. Sampai ikut terbawa ya kesedihannya. Suma qala wahal qawatin nisa ala misri Khalid. Apakah perempuan-perempuan itu pernah berbuat seperti kepada Khalid? Ya, jadi Umar tuh merasa aneh dengan fenomena banyaknya yang nangis. Banyak yang menangisi jenazah Khalid. Padahal mereka sudah terdidik jarang nangis. Tapi kok tumben waktu Khalid itu banyak yang nangis. Sanian, kedua. Hadzal ladzi dzakarna yaqtadi anna Khalidan tuwfiya wa dufina fil Madinah. Berita ini ya berarti ya menyatakan bahwa Khalid itu wafat dan dikubur di Madinah. Wa ila dzalika dzahaba ba'dul mu'arikhin. Itulah yang ditandaskan oleh sebagian ahli sejarah. Ya, katanya Khalid itu meninggal dan dikubur di Madinah. Jadi ada cerita lain yang menyatakan tidak ada satu kilan pun dari bagian tubuh Khalid ketika dimandikan, melainkan ada bekas luka perang. Ya. Jadi tubuhnya itu dipenuhi dengan luka-luka, maksudnya bekas luka sembuh ya, bekas bacok lah. Jadi tubuhnya itu penuh dengan luka, karena beliau kan memang perang, ahli perang. Ghaira anal jumhur dhahabu ila ana sahih anna tuwfiya wa dufina fi Himas. Kebanyakan ahli sejarah mengatakan Khalid itu bukan dikubur di Madinah, tapi di satu tempat namanya Himas. Wa huwa marajau Ibnu Katsir fil Bidayah wa Nihayah. Itu juga pendapat yang dipegangi oleh Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah dan Nihayah. Idz sabit anna Khalidan i'tamara bada'an ajala Umar, tsumma raja ila Syam, falam yazal biha hatta mata sanata ihda wa ishrin. Karena menurut berita setelah Khalid diberhentikan, beliau kemudian hijrah, beliau umrah. Ya. Sepulang umrah, beliau tidak kembali ke Madinah. Ya, tapi ke Syria, ke Syam. Nah, itu ya. Sehingga beliau sampai dengan kematiannya di sana. Jadi orang itu menghilangkan kenangan indah itu dengan tidak lagi kembali tempat itu. Seperti Bilal juga begitu. Ya, tidak mau di Madinah lagi. Sebab ya kalau melihat banyak tempat nanti dia terkenang dengan cerita-cerita indah bersama Rasulullah. Wa ala kulli hal fa inna lisana Umar kana lisana sana ala Khalid. Sesungguhnya Umar selalu memuji Khalid. Sawan fi hayati wa ba'da mamati. Baik sebelum maupun sesudah mati. Rawa Ibnu Katsir anil Waqidi anna Umar ra'a hijaban qadimu min Himas. Suatu saat ya, beliau Umar ini bercerita melihat ada dinding. Melihat ada yang menutupi dari daerah Himas. Ya, tiba-tiba beliau kehalangan melihat dari sana. Mungkin apa bentuk awan apa gitu. Faqala hal min khabarin na'rifu. Kata Umar, ada berita apa ya dari Himas nih? Kok tumben gak kelihatan? Qalu na'am. Orang-orang menjawab, iya benar, ada berita. Apa beritanya? Mata Khalid. Khalid wafat. Jadi beliau satu saat
pandangannya terhalang ketika melihat, ya contohnya kita lah, melihat Bojonegoro itu banyak kebul gitu. Apa ya? Ada apa ini? Ya, dari daerah di mana Khalid tinggal. Katanya Khalid wafat. Oh, pantas itu. Fastarja Umar, kemudian Umar istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tsumaqal. Kana wallahi sidadan linuhuril adu maimunul naqiwa. Sungguh dia adalah orang yang lurus. Itulah komen dari Umar bin Khattab. Wa yara anna sana'u alaihi la yata'arad ma'a ba'dil mawaqif istihida. Tetapi pujian Umar ya tidak bertentangan. Dengan demikian pujian Umar tidak bertentangan ya sebagai bukti dari bagian ijtihad. Jadi pemberhentian Umar itu adalah ijtihad Umar. Bisa salah, bisa benar. Qad yakhtalafu fiha ra'yu kulli minhuma 'anil akhar, fayamalu kullun minhuma bi ra'yi alladhi yarahu. Jadi bagaimanapun keputusan Umar memberhentikan Khalid itu adalah keputusan ijtihad dari Umar. Ijtihad bisa salah, bisa benar. Tapi kedua-duanya dapat pahala. Walaita annal ladzina yang taqassuna min makanati Khalid limauqifi Umar minhu aw yang taqassun min makanati Umar limauqifi dzatihi yuhituna bil amri min atrafihi. Para orang-orang ya, para pengkritik, orang-orang yang mengecam keputusan Umar itu membumbui begitu banyak ya sampai ke tatoruf, ekstrim lah singkatnya. Wah, Umar itu nggak cocok gitu caranya. Maunya banyak yang ngeritik. Begitu juga orang yang benci Khalid juga mengkritik. Nah, ini kita tidak patut mendengar mereka. Kedua-dua sahabat ini adalah sahabat-sahabat mulia. Yang ketiga, min abrazi ma yuhalithu muta'ammil fi khilafati Umar, dzalika ta'awun al-mutamayyiz as-safi baina Umar wa Ali. Keterangan orang yang merenungkan apa yang terjadi pada khilafah Umar, yaitu adanya solidaritas yang terbentuk antara Umar dan Ali. Ya, jadi ada anggapan dari orang Syiah bahwa Abu Bakar dan Ali mengkudeta. Ya, jadi seharusnya yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah adalah Ali, kata orang Syiah. Nah, tapi direbut. Nah, ini berdasarkan sejarah tidak benar. Ya, karena ternyata Umar dan Ali bergaul dengan baik. Apa tuh? Faqad kana Ali wal mutasyar awal li Umar fi sair fuqaha wal muskilat. Karena Ali ya ditetapkan oleh Umar sebagai penasihat beliau. Ya. Ali itu menjadi penasihat Umar dalam berbagai kebijakannya. Wa maktaraha Ali ala Umar ra'yan ila wattaja Umar ila tanfidhi min an qana'atin. Tidak ada satupun ijtihad dari Ali, masukan-masukan dari Ali kepada Umar, melainkan Umar mengeksekusinya. Jadi kalau ada masukan dari Ali, selalu. Jadi nggak mungkin mereka bertentangan. Nggak mungkin Umar dituduh sebagai mengkudeta kekuasaan Ali. Ya, karena Ali sendiri orang dekat Umar. Tuh. Kata Umar pada suatu kesempatan, laula Ali lahalaka Umar. Kalau tidak ada Ali, Umar binasa. Itu pernyataan dari Umar. Amma Ali faqad yamhaduhu anas fi kulli syu'uni wa ahwali. Ali ya hidupnya penuh dengan memberi nasihat, ya masukan-masukan terhadap Umar. Waqat ra'aita ana Umar istasyarahu fi an yadhhaba bi nafsi ala ra'si jaisil liqital Farsi. Suatu saat Umar bertekad ya akan memimpin sendiri pasukan untuk menaklukkan Iran. Ya, waktu itu ada kegiatan untuk memimpin pasukan menyerang Iran. Wa fanasahu nasihatal muhibbil al-ghuyur alaihi wa dhanin bihi ala yadhhab. Tapi Ali mencegahnya. Ali melarang. Jangan engkau. Wa ayyudira rahal harb biman dunahu minal Arab wa huwa fi makani. Tetapi Ali menganjurkan agar orang lain
yang memimpin pasukan, jangan Umar. Ya. Wa hadzarau min annahu idza indhahaba fala sawfa yansha'u wara'ahu min sakarat ma huwa akhtar min al-adu alladzi sayuwajihu. Kalau dalam cerita lain sih, orang itu selalu nyiriin Umar. Ya, jadi kalau Umar terlibat perang, mereka nggak mau. Lah, kalah kita mah. Gitu. Ini di berita lain nih, nggak di sini. Percuma gitu. Udah nggak usah perang daripada perang kalah. Tuh. Maka suatu saat Umar pun nyamar, ya, jadi prajurit, bukan jadi pemimpin. Sampai tiba pada suatu kesempatan gerbang kota musuh itu diangkat dengan tangan satu. Jadi begitu kuatnya Umar ya, diangkat dengan tangan satu. Segera orang berteriak, Umar itu. Nggak ada yang bisa begitu. Ya, mungkin kita lihat raksasa ya, kalau orang kayak megaloman. Wah, ini Umar udah salah. Enggak salah. Kebanyakan mereka nggak mau perang kalau Umar ikut. Nah, maka Ali memberi nasihat kali ini, jangan. Serahkanlah kepada orang di bawahmu. Ternyata Umar pun taat. Umar mendengar masukan dari Ali dan alhamdulillah menang. Bal afakana li sahabat kulum ayyudi'u amra Rasulillah afakana minal mutasawar ayajma'u wa fi muqaddami Ali ala dzalik. Jadi kalau memang apa yang dituduhkan oleh Syiah itu benar, masa iya sahabat akan nerima? Sahabat kan tipe orang yang kritis. Masa mereka terima? Ya, kalau memang Umar tidak berhak menggantikan Rasulullah. Tidak mungkin. Rabi'an kama anna khilafata Ali ja'at fi miqatiha alladzi lam yakun yasruhu lahu ila Abu Bakrin. Tapi yang benar adalah setiap masa itu selalu berubah. Ingat nih, ya. Namanya dunia itu selalu berubah. Jadi kalau di zaman Abu Bakar yang cocok menjadi pemimpin ya Abu Bakar. Di zaman Umar ya Umar. Di zaman Utsman ya Utsman. Jadi jangan sampai cocoknya mah ini, cocoknya ini. Jangan dicocok-cocokin itu ya. Fakadzalika khilafatu Umar ja'at fi miqatiha. Umar datang pada miqatnya, pada saat yang tepat. Jadi semua itu berdasarkan kebijakan sesuai. Ya. Laqad kana min ajali maqama bi Abu Bakrin i'adatu tasbil Islam binaan fi daulah wa yaqinan fil nufus badal itirab. Maka setelah Rasulullah wafat, sahabat memandang yang paling tepat menggantikan Rasulullah adalah Abu Bakar. Karena apa? Untuk meneguhkan daulah dan memberi keyakinan setelah timbul kegoncangan. Jadi banyak orang yang tadinya bayar zakat menghentikan pembayarannya setelah Rasulullah wafat, maka oleh Abu Bakar dikembalikan. Siapapun yang tadinya bayar nggak bayar, saya akan serang. Ya karena negara tidak mungkin bisa terbiayai. Wong sehari setelah dilantik, Abu Bakar besoknya masih ke pasar. Loh, khalifah kok ke pasar? Ya kenapa? Kalau saya nggak ke pasar, yang menghidupi keluarga saya siapa? Maka Umar pun usul agar ada baitul mal. Sang khalifah tidak boleh kita biarkan kerja lagi. Kalau kerja nanti urusan umat gimana? Lagi di pasar gitu kan. Kayak dulu kan lurah-lurah nggak tepat waktu ya. Lagi rapat. Orang mau berhari-hari. Nah, sekarang dibuat tepat ya. Ka'aqwa daulatin hadarya fauqal ardi. Wa hadza yadullu ala muda hikmatullah ta'ala fi riayati ibadi. Inilah menunjukkan hikmah Allah dalam merawat hambanya. Jadi hambanya itu selalu ditempatkan penguasa yang tepat. Wa tahqiqu asbal khair wa sa'ada lahum fi hayatin fardiyah wal istima'iyah.
Yang kelima, taqulu an tariqatil lati tamat ala asasiyah khilafatu Utsman wa ma qulna an dzalika bi nisbati li khilafati Umar. Faqad kana ahdu biha huwa sabil li khilafai kulli minhuma ila anal farqa bainahuma huwa Abu Bakrin ahida bi khilafah. Apa perbedaan penggantian dari Rasulullah kepada Abu Bakar, Abu Bakar kepada Umar? Apa bedanya Abu Bakar dengan Umar? Kalau Abu Bakar ya menentukan siapa penggantinya langsung, ya. Jadi walaupun ada ahli musyawarah, Abu Bakar menentukan orang, memasang orang. Ya kalau orang Islam pada waktu itu nolak, bisa. Tapi saya cenderung memilih Umar. Beda dengan Umar. Umar kebijakannya tidak menentukan orang, tapi dia membentuk panitia. Itu bedanya. Waqat ra'aita an ikhtiyara Utsman min baini haula sita kanu bishma min haula sita anfusim summa kana bi masyarik fa mubayatu min amatil muslimin aw li ahdi wal aqtu minhum. Nah, bagaimana dengan Utsman? Kalau Utsman beda lagi. Ya. Umar membentuk 6 tadi kan, 6 kemudian mengecil menjadi 3, 3 menjadi 2. Ya, kemudian 2 dipamerkan oleh Abdurrahman bin Auf di hadapan masyarakat. Ditanya kesanggupan masing-masing. Ternyata Ali menggugurkan haknya. Siap untuk menjadi pengganti? Tidak. Tuh. Ya. Jadi Ali menjawab itu. Kan tersisa 2 nih, Ali dan Utsman sama-sama menantu Rasulullah. Ketika giliran Utsman siap? Insya Allah. Maka Abdurrahman, Anda dengar sendiri, katanya. Semua orang berduyun-duyun menyalami Utsman bin Affan. Itulah yang terjadi. Jadi praktis tidak ada chaos. Ya. Wa mahma uskiyati sam'u fa innaka lan taqif ala ayyi jadal aw hiwar fi hadhil uhud kulliha haula al-Qur'an aw rasul nas'al al-khalifata ba'da Rasulillah aw lam yunassa wa lan taqif ala ayyi naqtin aw taqti'atin li tariqati lati tamma biha nasbu ayyi man haula'i al-khulafa thalatha. Jadi kalau Anda renungkan baik-baik, tidak ada yang patut dikritik dari penggantian mereka ini. Semuanya berjalan mulus. Oh, kenapa beda-beda? Ya memang Rasulullah tidak menandaskan caranya harus begini. Oh, sama dengan di Indonesia. Ya, kemudian kalau dipilih lewat suara, ya lewat suara banyak, siapa pemenangnya? Kalau dulu kan harus berapa? 2/3 ya, harus 2/3. Kalau sekarang nggak tahu nih, calon dari Cilegon kan lebih dari 3 ya. Apakah ada nanti putaran kedua atau bagaimana? Atau angka yang paling besar? Karena persoalannya biaya. Kalau saya putaran kedua, biaya lagi. Kadang-kadang bukan sekedar biaya, sumeh. Orang yang malas gitu. Lah gitu-gitu aja lah udah. Yang tadinya datang ke TPS contohnya 100, untuk kedua boleh jadi tinggal 80. Males mereka, alah saya terganggu. Datang ke tempat diongkosin enggak gitu kan. Kadang ada yang tinggal di sana, tapi tercatatnya di sini. Ya kan? Kalau pilkada kan susah, kalau pilpres bisa. Karena presidennya satu kan. Tapi kalau pilkada, lagi kerja contohnya di Jawa Tengah, pilkada di sini, ya di sana kan nggak ada. Susah, wah pulang-pulang diongkosin, nggak usah lah. Akhirnya begitu. Nah ini gimana? Yaitu sebuah demi kebaikan kita. Sekarang bagaimana kritik kita terhadap pemilu? Nah, para pemikir, ulama-ulama menyatakan kita sebaiknya terlibat aktif, ikut terlibat aktif. Mengapa? Karena sejarah membuktikan, sejarah patut kita jadikan guru kita, yang terjadi di Syam, Syria. Itu ada orang-orang yang bermadhab salafi, manhaj salafi,
mereka mengatakan demokrasi syirik. Lalu ada pemilu, mereka nggak mau ikut. Itu gara-garanya sekarang terjadi pertumpahan darah nih. Mereka tidak mau ikut. Ahli-ahli ibadah nih nggak mau. Syirik, musyrik, dosa besar, tidak diampuni. Akhirnya pemilu itu tidak mengantongi suara kaum muslimin. Ya, orang Syiah memberi suara. Tuh. Maka itulah terjadi bentrok penguasanya Syiah akhirnya. Itu gara-gara diamnya orang-orang taat dengan memvonis musyrik. Jadi kalau demokrasi ya begitu. Kita tetap harus aktif. Dengan aktifnya kita, maka mudah-mudahan pemimpinnya adalah orang saleh. Kalau kita ingin negara ini dipimpin oleh orang saleh, ya kita harus terlibat. Gitu. Ya. Jadi orang-orang yang dulu melarang, kalau isi cerita saya mah, antum yang memulai, antum yang mengakhiri, gitu kan. Itu cerita, lagu dangdut. Mereka yang dulu mengatakan musyrik, mereka yang dulu mengatakan tidak bisa dimaafkan, fatal, tapi mereka sendiri yang mencabutnya. Karena mereka sadar ini ada ijtihad. Untung masih hidup, dari dia berfatwa, dari dia juga dicabut. Nah inilah ya, pakar-pakar ini mengatakan itu tadi, menimba pengalaman dari Suriah. Kita tentu tidak ingin menjadi negara yang tercabik-cabik, yang selalu terlibat perang sampai hari ini. Perangnya bukan main-main, perang saudara. Perang saudara itu tidak nyunah. Kalau perang saudara itu nyunah, tentu Rasulullah tidak perlu hijrah. Ya, artinya kawan dan lawan diam di satu negara. Perang, ya kan itu nggak nyunah. Kalau perang itu Belanda, sono datang perang, itu perang. Inggris datang perang. Tapi kalau Indonesia dengan Indonesia ya, perang sih. Kita akan tercabik-cabik dan itu banyak diinginkan banyak orang. Bangsa lain menginginkan seperti yang pernah dituturkan oleh orang Libya ya, yang pernah ceramah di sini. Tinggal Indonesia, negara mayoritas Muslim yang masih utuh. Nah, maka orang-orang yang pakar ini sadar, janganlah kita korbankan egois kita untuk kepentingan banyak orang, demi kepentingan banyak orang, kerugian banyak orang. Ya, bangsa menjadi terpecah hanya karena egois kita. Soal Anda mau milih siapa, nggak ada ketentuannya, terserah Anda. Yang penting kita ikut supaya nanti yang muncul, yang menjadi pemenang adalah orang saleh. Nah, harapan kita begitu. Demikianlah, waktu kita sudah habis, belum sempat dibaca ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kajian kita, tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga masa depan anak-anak kita lebih cerah daripada kita. Hidup mereka selalu diberikan berkah oleh Allah, serta ditakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.